Hai kawan, pernah nggak sih kamu merasa saat orang lain susah, kamu selalu ada. Tapi giliran kamu jatuh, sepi? Aku pernah. Dan rasanya itu bukan cuma sedih, tapi seperti kehilangan sesuatu yang dulu kamu anggap pasti ada. Ini bukan cerita tentang membenci teman. Ini cerita tentang belajar memahami manusia, dan belajar menguatkan diri sendiri. Dulu aku orang yang gak enakan. Kalau ada teman telepon tengah malam, aku angkat. Kalau ada yang butuh pinjaman, aku usahakan. Kalau ada yang butuh ditemani, aku datang. Aku selalu berpikir, kalau suatu hari aku susah, mereka pasti akan ada juga. Dan jujur, aku melakukan semuanya bukan karena terpaksa. Aku tulus. Aku peduli. Aku senang bisa membantu. Rasanya seperti hidupku ada gunanya. Sampai satu hari, hidupku berantakan. Masalah datang barengan. Pekerjaan goyah. Keuangan menipis. Pikiran penuh. Tidur pun gak tenang. Untuk pertama kalinya, aku yang butuh bantuan. Dengan hati yang berat, aku hubungi beberapa teman. Teman yang dulu sering aku bantu. Teman yang dulu sering bilang, kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya. Tapi yang aku dapat, bukan kehadiran. Bukan bantuan. Bahkan bukan sekadar duduk menemani. Yang ada hanya, wah, lagi sibuk banget nih. Nanti ya kita ketemu. Aduh, lagi banyak urusan. Dan yang paling menyakitkan, ada yang cuma baca pesan, tanpa balas. Di situ aku diam lama. Bukan karena marah. Tapi karena hatiku seperti pelan-pelan mengerti sesuatu yang dulu gak pernah mau aku akui. Tidak semua orang yang datang saat mereka butuh kita, akan datang saat kita butuh mereka. Dan itu kenyataan. Awalnya aku kecewa sekali. Rasanya seperti ditinggalkan di tengah hujan tanpa payung. Aku mulai bertanya-tanya, selama ini aku salah ya? Apakah kebaikanku sia-sia? Kenapa orang bisa berubah seperti itu? Tapi semakin aku pikir, semakin aku sadar satu hal penting. Aku membantu mereka karena itu pilihanku. Bukan kontrak. Bukan perjanjian balas jasa. Kebaikan itu bukan investasi yang pasti kembali. Kebaikan itu cerminan siapa kita, bukan jaminan bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Dan di titik terendah itu, aku belajar tentang kesepian yang mendewasakan. Aku mulai melakukan semuanya sendiri. Menguatkan diri sendiri. Menenangkan diri sendiri. Menghibur diri sendiri. Ternyata, aku lebih kuat dari yang aku kira. Pelan-pelan aku bangkit. Bukan karena ada banyak tangan yang menarikku naik, tapi karena aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Dan anehnya, justru setelah aku kuat sendirian, aku jadi lebih bijak melihat pertemanan. Aku tidak lagi membenci mereka yang dulu menghilang. Karena sekarang aku mengerti, sebagian orang datang ke hidup kita hanya untuk satu musim. Saat mereka butuh tempat berteduh, mereka datang. Saat cuaca mereka sudah cerah, mereka pergi. Dan itu bukan salah kita. Itu cara hidup mengajari kita memilih siapa yang benar-benar layak ada di lingkaran terdekat. Sekarang aku tetap membantu orang. Tapi tidak lagi mengorbankan diriku habis-habisan. Aku belajar membuat batas. Belajar berkata, tidak. Belajar menjaga tenaga, waktu,
dan hatiku sendiri. Karena menolong orang lain itu baik, tapi menyelamatkan diri sendiri itu wajib. Dan satu hal yang paling aku syukuri, masa sulit itu membuka mataku. Aku jadi tahu siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir saat mereka butuh. Kadang kehilangan ilusi tentang seseorang itu menyakitkan, tapi itu juga menyelamatkan kita dari harapan yang salah. Sekarang aku nggak lagi berharap semua orang akan ada untukku. Tapi aku percaya, akan selalu ada beberapa orang tulus yang dikirim Tuhan di waktu yang tepat. Dan yang paling penting, aku belajar menjadi orang yang tetap baik, tanpa menjadi orang yang terus disakiti. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, merasa orang-orang yang dulu kamu bantu seperti menghilang, percayalah, kamu tidak bodoh karena pernah tulus. Kamu hanya sedang naik level dalam memahami manusia. Dan mungkin, fase ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuatmu kuat tanpa bergantung pada siapapun. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, jangan dipendam sendiri. Tulis di komentar, aku pernah, tapi aku sedang belajar kuat. Dan kalau cerita ini menguatkan kamu, bagikan ke orang yang mungkin sedang merasa sendirian juga. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan banyak orang, tapi satu pesan yang bilang, kamu nggak sendirian.